Bab 7, episode 17, Jejak Terakhir Melanie. Bab 17, satu dosa yang disimpan, rahasia yang terbongkar. Lokasi, Villa Tua, puncak sore yang berkabut. Suara derit pintu kayu tua yang terbuka pelan memecah keheningan. Langkah kaki Panjie terdengar mantap, sementara Anissa setengah bersembunyi di balik jas suaminya, menggenggam tangan Panjie erat-erat. "Mas, ini tempatnya?" bisik Anissa dengan mata menyapu seluruh ruangan yang penuh debu dan potret-potret tua tergantung miring. Panjie mengangguk singkat. "Iya. Ini tempat terakhir Melanie terlacak dari sinyal HP-nya. Dan disinilah, gengs, misteri itu makin terasa kayak kuah seblak level 5. Kalau kalian udah ngikutin dari episode sebelumnya, pasti udah nebak kan bakal ada yang aneh di villa ini?" Mata Panjie menyipit. Tangannya menyentuh kusen pintu yang retak, lalu matanya tertuju pada lukisan besar yang sedikit tergeser. Naluri detektifnya bekerja. Dan benar saja. Anissa mundur. "Loh, kenapa? Jangan-jangan ada tikus?" Sumpah, ya, di momen segenting ini dia masih bisa drama lebay kayak gitu. Tapi ya itu Anissa. Mana bisa serius lama-lama. Panjie mendorong lukisan itu, dan, klik, sebuah lorong kecil terbuka, seperti di film-film misteri. Anissa melongo. "Masya Allah, ini rumah atau tempat uji nyali sih?" "Diam, Sa. Fokus." "Nah tuh kan, nyuruh diam tapi kamu sendiri jawab." Buat kalian yang nonton, siapa tim Anissa di sini? Angkat tangan yang juga takut tikus dan lorong gelap. Lorong itu sempit dan gelap. Panjie menyalakan senter dari HP-nya. Di ujung lorong, terdengar suara. Seperti langkah. Lalu, ceprak, sebuah benda jatuh. Mereka berlari ke arah suara itu. Dan di sana, Melanie terduduk. Pucat. Matanya membelalak melihat Panjie dan Anissa. "Melanie?" Suara Panjie berat, mengandung emosi yang tertahan. Melanie menangis. Tapi bukan tangisan lega. Lebih seperti tangisan penuh rasa bersalah. "Aku nggak bermaksud, aku dipaksa." Dek. Penonton, kalian siap belum? Karena setelah ini, semua rahasia bakal terkuak. Yang nyangka Melanie jahat, mungkin gak sepenuhnya salah. Tapi yang ngira dia korban, juga mungkin benar. "Siapa yang maksa kamu?" tanya Panjie tegas. "Orang yang kalian percaya," lirih Melanie. Anissa langsung refleks, "Jangan-jangan, tunggu, kita punya banyak orang yang kita percaya loh. Bisa tolong lebih spesifik nggak?" "Ya Allah, Sa, emang lagi penyelidikan, bukan tebak-tebakan isi toples." Melanie akhirnya menunjuk satu nama. Nadira. Gengs. Nadira? Beneran dia? Atau ini plot twist biar kita semua terkecoh? Bab 17, 2 di balik nama Nadira. Lokasi, masih di dalam villa tua, suasana makin mencekam. Panjie menatap Melanie tanpa berkedip. Anissa udah duduk bersila di lantai sambil nyuapin diri sendiri permen mint dari tasnya. "Mas." "Nadira?" gumam Anissa pelan. "Kok bisa? Bukannya dia, sahabatmu dari dulu?" Panjie nggak jawab. Matanya tertuju ke Melanie yang mulai bicara lebih tenang. "Aku nggak pernah berniat hilang begitu aja,
Kak Panjie. Tapi Nadira, dia tahu sesuatu tentang masa laluku. Sesuatu yang bisa menghancurkan aku. Dia ancam aku. Dek. Kalian ngerasain juga nggak, gengs? Kayak ada angin dingin lewat belakang punggung. Ternyata kasus ini bukan sekadar orang hilang. Ini konspirasi rasa dan dendam. Apa yang Nadira tahu? Tanya Panjie. Suaranya dingin banget, bikin Anissa sampai bisik ke kamera. Kalau suara Mas Panjie udah masuk mode dingin kayak kulkas 2 pintu begini, hati-hati deh. Melanie menggigit bibir. Aku, dulu bukan siapa-siapa. Aku bagian dari rencana Nadira dari awal. Dia pengen balas dendam ke keluarga Mahardika. Apa? Suara Anissa nyaris bikin langit-langit villa roboh. Dia manfaatin aku, biar bisa masuk ke lingkungan kalian. Biar bisa hancurin kamu pelan-pelan, Kak. Panjie melangkah mundur. Nafasnya berat. Anissa berdiri pelan, mendekati suaminya. Mas, kamu baik-baik aja? Ini bukan cuma soal Melanie lagi, Sah. Ini lebih dalam. Nadira udah ada di sekitarku bertahun-tahun. Dan dia berhasil mainin semuanya. Gengs, kalian pernah gak sih ngerasa dikhianatin sama orang yang kalian percaya banget? Komen deh, siapa yang pernah punya teman kayak Nadira ini? Tiba-tiba, HP Panjie bergetar. Pesan masuk dari Nadira. Kamu sudah tahu, ya? Hati-hati, Panjie. Jangan percaya semua yang kamu dengar dari Melanie. Aku belum selesai. Panjie menunjukkan layar ke Anissa. Dia tahu kita udah di sini. Anissa refleks, astagfirullah. Kita lagi di dalam sinetron atau apa sih? Nih orang kayak punya radar Google Maps bawa-bawa Vibes villain. Melanie memegang tangan Panjie, tangisnya pecah. Aku cuma pengen bebas dari semua ini. Aku siap bersaksi, Kak. Tapi, lindungi aku. Anissa menatap Melanie, matanya melunak. Oke, Mel. Tapi satu syarat. Melanie menatap balik. Apa? Anissa menunjuk wajah Panjie. Jangan pernah suka sama mas aku lagi. Udah tutup buku ya. Melanie senyum kecil. Deal? Gengs, yang setuju syarat Anissa itu penting banget, tolong spam di kolom komen, tim istri sah no debat. Panjie menarik nafas panjang. Kita harus pulang sekarang. Aku harus hadapi Nadira. Anissa meraih tangan suaminya. Dan aku ikut. Karena kalau kamu jatuh, aku yang bakal angkat kamu. Dek. Ya Allah, Masya Allah, siapa yang setuju dialog Anissa barusan layak masuk nominasi istri terbaik sejagat? Bab 17, 3 wajah di balik topeng. Lokasi, rumah utama keluarga Mahardika, malam hari. Langit malam tampak kelam, petir sesekali menyambar dari kejauhan, seperti ikut mengiringi suasana hati Panjie yang kini bergemuruh. Pintu utama dibuka oleh salah satu penjaga rumah. Langkah Panjie mantap. Di belakangnya, Anissa masih setengah ngantuk sambil nyari cemilan dari saku jaketnya. Mas, serius gak bisa nunggu besok pagi ya? Aku tuh kalau disuruh marah-marah malam-malam biasanya malah ngelucu, bukan? Panjie hanya melirik sekilas, bibirnya melengkung kecil. Lucumu justru penyelamatku, Sa. Anissa langsung meleleh. Duh mas, gombalan jam 12 malam tuh rasanya kayak dapat diskon 90% di jam-jam flash sale. Mereka masuk ke ruang tengah. Dan di sana, duduk manis dengan gaun elegan, mata setajam belati, Nadira.
Panjie, sapanya tenang. Akhirnya kamu datang. Panjie berdiri tegak, tanpa basa-basi. Aku udah tahu semua, Nadira. Tentang Melanie. Tentang rencanamu. Nadira tertawa kecil. Semua? Kamu yakin sudah tahu semuanya, Panjie? Anissa menyela, Mbak, bisa nggak kalau kita tuh ngobrol tuh depan? Kayak, langsung ke intinya gitu. Nih orang dari tadi kayak nahan pup, deg-degan. Gengs, kalian juga ngerasa Nadira ini kayak karakter film thriller yang suka ngomong muter-muter? Komentar deh, tim langsung aja. Nadira berdiri, melangkah pelan. Aku lakukan semua ini karena kamu. Dek. Panjie nyaris melangkah maju, tapi matanya menajam. Karena aku? Iya. Karena kamu selalu pilih semua orang kecuali aku. Sejak dulu. Anissa melotot. Lah, terus salah mas aku? Emangnya mas Panjie itu martabak, bisa dibagi-bagi? Nadira mendekat. Aku bantu kamu bangun bisnis, aku dampingi kamu waktu kamu hancur. Tapi begitu ada Anissa, kamu berubah. Kamu jadi seseorang yang gak bisa aku kendalikan. Panjie menatap langsung ke matanya. Dan itu alasanmu hancurin hidup orang lain? Nadira tersenyum tipis. Aku cuma balas apa yang aku rasa pantas. Tajam. Dengan mengorbankan Melanie, suara Anissa naik 1 oktav, sampai-sampai vas bunga di meja hampir pecah sendiri. Nadira menoleh ke Anissa dengan tajam. Kamu pikir kamu siapa? Anissa melangkah ke depan, berdiri di samping Panjie, tangannya menggenggam tangan suaminya. Aku istri sahnya. Woi, gengs. Momen MIC drop banget ya. Yang punya pasangan, peluk sekarang. Yang jomblo, peluk guling. Panjie menarik napas dalam. Nadira, cukup. Kalau kamu masih punya sedikit nurani, hentikan semua ini. Serahkan diri. Atau aku yang akan pastikan kamu mendapat hukuman setimpal. Nadira terdiam sejenak. Lalu tertawa pelan. Kalau aku jatuh, kamu pikir aku jatuh sendirian? Nadira merogoh tasnya, mengeluarkan flash disk kecil. Semua data transaksi ilegal perusahaan kamu ada di sini. Dan aku bukan satu-satunya yang pegang. Dek. Anissa, Mas, ini beneran makin kayak sinetron jam 9 malam deh. Panjie menyipitkan mata. Apa maksudmu? Nadira melangkah pergi sambil berbisik, permainan baru saja dimulai. Gengs, gengs. Udah gila belum? Plot twist lagi. Ternyata Nadira nggak sendirian, dan dia punya bukti buat ngancam Panjie. Bab 17, 3 ini bikin jantung deg-degan sekaligus pengen gigit bantal karena Anissa dan Panjie makin solid. Tapi masalah baru justru muncul.